Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Larasti Dewi dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama dengan NIM 2024-0409. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video hasil praktikum ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman web 1. Pada proyek kali ini, saya membuat dan merancang ulang website dengan bertemakan pendidikan, yaitu mendesain ulang website Universitas Diponegoro atau Undip. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian CSS website yang telah saya buat. CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya visual agar website lebih menarik, modern, dan nyaman saat digunakan. Pertama, pada bagian global dilakukan pada elemen body, di mana saya menghapus margin bawaan dari browser, dan saya menggunakan font family Segue UI, dan serta memberikan background color berwarna abu terang dan teks berwarna abu gelap. Pertama, pada pengaturan, lalu saya membuat sebuah kelas container di mana dengan lebar 90% dan max width 1200 pixel dengan margin 0 atau auto. Pada kelas kontainer ini sebagai wadah utama untuk seluruh konten. Lebarnya saya atur dengan width 90% dari layar dengan maksimum 1200 pixel. Dan saya tambahkan padding agar konten tidak menempel ke tepi layar. Dengan ini, layout akan tetap terlihat rapi di berbagai ukuran layar. Lalu, untuk navigasi utama, saya menggunakan kelas Undip Navbar. Navigasi ini saya desain menggunakan flexbox agar logo dan menu sejajar secara horizontal. Warna latar saya gunakan biru tua khas Undip, dan teksnya berwarna putih agar terlihat kontras. Selanjutnya, pada bagian logo dan teks navigasi diatur dengan kelas logo section, di mana menu disusun menggunakan navigasi menu sebesar 30 pixel, dan saya juga menambahkan icon pencarian dan bendera, di mana icon bendera ini untuk opsi bahasa yang ditata menggunakan flexbox dan diberi ukuran khusus agar seimbang secara visual. Kemudian untuk navigasi tambahan, saya menggunakan kelas navbar, yang dimana navbar yang tampil lebih ramping dan diletakkan di atas konten berita. Menu-menu di dalamnya saya sejajarkan ke kanan dengan menggunakan flexbox juga agar tampilan tetap konsisten. Pada bagian berita ditampilkan dalam bentuk grid menggunakan kelas berita grid, yang dimana saya menggunakan properti grid template column. Pada bagian berita ditampilkan dalam bentuk grid, saya menggunakan properti grid pada bagian berita ditampilkan dalam menu grid, yang dimana menggunakan kelas berita grid, saya menggunakan properti grid template column repeat auto fit minimal max 280 px agar jumlah kolom menyesuaikan ukuran layar sehingga tampilan tetap responsif. Setiap kartu berita saya desain dengan kelas berita card. Saya beri latar belakang putih, sudut membulat, dan bayangan halus untuk memberikan kesan bersih dan profesional. Pada footer website, saya bagi menjadi dua bagian, yang dimana terdapat side footer dan footer. Pada footer utama, saya berisikan teks tengah dengan warna latar biru tua dan teks berwarnakan putih. Sedangkan pada bagian footer lebih kompleks dibagi ke dalam 3 kolom yang fleksibel agar terlihat rapi di berbagai ukuran layar. Lalu pada bagian icon sosial media menggunakan kelas sosial media container, yang dimana saya menggunakan flexbox untuk mengelola icon secara horizontal, memberikan jarak antar icon dan menambahkan efek horizontal, memberi jarak antar icon dan menambahkan efek animasi saat di hover agar lebih interaktif
icon juga dibungkus dalam lingkaran putih agar tampil bersih dan modern. Untuk fitur-fitur utama, saya menggunakan menu grid dengan 4 kolom yang rapi dan responsif. Setiap item memiliki padding warna biru tua. Pada fitur-fitur utama, saya menggunakan menu grid dengan 4 kolom yang rapi dan responsif. Setiap item memiliki padding warna biru tua, ujung membulat, dan efek hover yang mengubah warna latar menjadi warna biru gelap. Kartu-kartu lainnya juga saya desain dengan card yang memiliki latar biru tua, teks putih, dan efek transisi yang halus. Untuk icon, saya menggunakan filter CSS agar tampil dalam warna putih dan seragam. Terakhir, saya juga mengatur heading H2 agar tampil menonjol dengan ukuran lebih besar dan garis bawah, serta link atau tautan dengan warna biru tua dan huruf tebal agar mudah dikenali. Elemen tanggal juga dibuat lebih kecil dan berwarna abu-abu agar tidak mendominasikan pada bagian tampilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur HTML dari website yang saya rancang ulang dengan tema Universitas Diponegoro. Di sini saya menautkan file CSS eksternal menggunakan link rel style sheet dan juga fav icon Universitas Diponegoro menggunakan link rel icon. Lalu pada bagian body, di mana saya mulai dengan komponen navigasi utama yang menggunakan elemen nav dengan kelas Undip navbar, yang di dalamnya terdapat 2 logo Undip di bagian kiri, menu navigasi di tengah, serta ikon pencaharian dan juga opsi bahasa itu pada di bagian kanan. Struktur menu saya menggunakan elemen ul dan li. Setelah navigasi, saya menyisipkan elemen video yang dimana sebagai latar dinamis di halaman utama. Video ini diatur agar autoplay, mute, dan loop secara otomatis untuk memberikan nuansa modern dan aktif. Lalu pada bagian utama, yaitu yang dibungkus dalam elemen kontainer, yaitu main class container, yang dimana terdapat beberapa section, yaitu section berita, pengumuman, event, dan menu grid fitur. Lalu pada bagian berita ditampilkan dalam layout grid menggunakan kelas berita grid, dan setiap berita dibungkus dalam elemen div dengan kelas berita card yang berisikan gambar, judul, dan ringkasan isi berita. Ini memudahkan pengguna untuk melihat berbagai informasi secara visual dan struktur. Lanjut, pada bagian pengumuman dan event masing-masing dibungkus dengan elemen section. Judul ditampilkan menggunakan elemen H2, lalu diikuti item pengumuman atau acara dengan elemen paragraf P dan tanggal menggunakan kelas date. Setelah itu, fitur layanan Undip seperti PPID, SDGs, Halo Undip, hingga kalender akademik, setiap fitur diwakili oleh div dengan kelas card berisikan icon dan label teks. Lalu pada bagian paling bawah terdapat elemen div kelas footer yang terbagi menjadi 3, kolom kiri, tengah, dan juga kanan. Pada kolom kiri menampilkan logo Undip dan icon media sosial. Pada kolom tengah menampilkan informasi kontak, kampus, dan kolom pada bagian kanan berisikan jam layanan administrasi kampus. Untuk memberikan informasi penting bagi pengunjung secara ringkas dan profesional. Dan terakhir, ini adalah hasil yang telah saya rancang ulang dengan bertemakan Universitas Diponegoro. Begitulah hasil yang telah saya rancang ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.